Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kita ya di Yudi Alarm Motor. Mohon maaf banget kali ini gue mau berbagi pengalaman. Mungkin nggak berhubungan dengan alarm motor, tapi ini setidaknya mungkin bisa membantu teman-teman semua di rumah ya yang mempunyai permasalahan dengan televisinya. Oke, yang kita tahu sekarang ya, televisi di Indonesia itu masih menggunakan sistem analog. Ya, mungkin teman-teman di sini ada yang masih menggunakan televisi analog. Nah, biasanya televisi analog ini kalau sinyalnya nggak bagus itu banyak semut-semutnya ya. Jadi gambarnya kurang bagus. Nah, sementara di Indonesia ini sebentar lagi akan beralih ya dari analog ke digital. Nah, mungkin akan jadi permasalahan untuk teman-teman yang TV-nya itu masih analog. Nah, apakah TV analog masih bisa dipakai apa enggak ketika nanti sinyalnya itu sudah berubah digital? Jawabannya yaitu bisa ya. Jadi jangan khawatir teman-teman semua, gak perlu untuk ganti TV, tapi cukup dengan alat tambahan ini, namanya set top box ya. Nah, ini mereknya yang akan kita review itu mereknya Efinix, tipenya H1. Nah, ini adalah receiver ya, receiver sinyal digital. Oke, ini kurang lebih harganya itu gua beli itu 200 ribuan ya, 250 200 ribu, bervariasi ya. Nah, ini spesifikasinya ya, menggunakan bahasa Inggris. Terus di sini ini untuk tipe H1 yang baru itu ada tulisan ini ya, siap digital. Nah, nanti akan rilis oleh Kominfo ya. Sekarang sinyalnya udah ada ya, udah bisa digunakan, tapi yang analog pun belum ditutup ya. Nah, jadi siap-siap dari sekarang bisa beli yang namanya set top box. Keuntungannya apa? Keuntungan menggunakan set top box ini atau digital TV yaitu layarnya jadi jernih ya, gambarnya jernih dan bisa dengan kualitas gambar yang ini ya, HD ya, high definition. Nah, oke, kita coba buka aja. Nah, di sini kita dapat remote ya, remote untuk mengontrol TV-nya nanti ya. Jadi kita menggunakan dua remote, remote TV dan remote STB-nya ya. Jadi ini untuk pindah channel, untuk mengatur dan lain-lain. Jadi kalau remote TV hanya untuk menyalakan TV-nya ya. Nah, ini untuk setting channel dan lain-lain. Ini dapat buku panduan ya, seperti biasa. Silahkan dibaca ya nanti kalau misalkan beli. Buku panduan. Terus dapat kabel RCA ya. Ini kabel RCA untuk audio videonya ya. Jadi ujungnya ini kan ada 3 warna nih, merah, kuning, dan putih. Nah, ini yang satu ke receivernya, yang satunya lagi ke TV. Ini tinggal nyocokin aja ya. Atau bisa menggunakan kabel HDMI ya.
bisa menggunakan kabel HDMI. Untuk lebih bagusnya lagi menggunakan kabel HDMI. Tapi ini udah cukup ya. Murah juga harganya ini. Terus di sini ada modulnya ya, atau receivernya atau mesinnya. Nah, biasanya di sini dilapisi plastik. Jangan lupa ketika nanti beli ini dikelet ya plastiknya, soalnya plastiknya itu menutupi kisi-kisi udara di sini, dan itu yang menimbulkan panas ya, dan cepat rusak nantinya. Nah, di sini ada USB, ada modul USB. Di sini digunakan untuk flash disk ya, mau memutar video atau gambar. Ini ada port USB, atau bisa juga menggunakan WiFi ya. Alat ini sudah support untuk YouTube juga ya. Jadi harus ada WiFi tambahan. Harganya kurang lebih 50.000 ya untuk WiFi-nya. Nah, di sini antena in ya yang di sini. Ini tinggal dari antena yang di luar ya, usahakan menggunakan antena yang bagus, kabel yang bagus, dan ketinggiannya sudah tinggi ya. Jadi biasanya kelemahannya itu kalau antenanya itu enggak terlalu tinggi, nanti sinyalnya enggak dapet. Nah, ini untuk ke antena. Yang ini loop out atau bisa ke TV ya, tapi enggak dipakai pun enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Jadi kalau misalkan mau pakai analog sama digital ya, bergantian, harus ada kabel ini. Biar apa? Biar enggak mindahin kabel antena ke TV, kan itu ribet ya. Jadi pakai kabel ini aja. Ada kok ya yang jual kabel loop out. Terus di sini USB, fungsinya sama kayak yang di depan tadi. Nah, terus di sini ada HDMI ya, port HDMI untuk Untuk ke TV-nya ya. Bisa menggunakan RCA ini atau menggunakan HDMI. Lebih bagusnya sih menggunakan HDMI ya. Nah, terus di sini ada DC in ya. Jadi di sini tersedia kabel listriknya ya. Kalau misalkan mau menggunakan adaptor, bisa menggunakan DC 5 volt 1,5 ampere. Masukinnya ke sini. Jadi yang ini nggak usah dicolok ya. Bisa menggunakan yang ini. Terus di sini ada tombol power. Jadi kalau misalkan nggak digunakan, baiknya itu dimatikan ya. Bisa dari sini. Oke. Nah, ini penampakan depannya. Nah, di sini sebenarnya ada layar ya. Ada layar yang emang kalau nggak nyala itu nggak kelihatan ya. Nah, contohnya kayak gini nih. Ada di gambarnya. Nah, 7 segmen ya. Jadi bisa channel ya, di sini informasinya untuk channelnya itu nomor-nomor berapanya. Terus ada jam juga ya. Ada fitur jamnya juga di sini. Oke, untuk mungkin unboxing dari STB Efinix H1 cukup sekian dulu. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Terus kalau misalkan berkenan ya, kalau misalkan berkenan, silahkan subscribe, like, dan komen video yang saya buat ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dari video ini. Oke, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.